Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabatku, kerabat, keluarga tercinta, dimanapun berada. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Berharap dan berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tentunya kita sama merasakan berada di keadaan yang memprihatinkan. Dalam keadaan situasi pandemi ini, kita tetap harus selalu optimis, happy, jangan cemas, banyak berdoa, jaga kesehatan, dan tawakal. Insya Allah itu yang terbaik untuk kita semua. Sayang-sayangku, malam ini saya atas nama keluarga ingin menyampaikan kepada semua, mungkin berita ini cukup akan mengejutkan untuk yang mungkin masih belum tahu sama sekali, tapi mungkin berita ini juga menjadi berita yang sudah mungkin dinanti-nanti. Ya, saya akan menyampaikan di sini. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini, malam ini adalah malam ke-11 Umi Elvi yang saya cintai, yang kita semua cintai, kembali berada di rumah saya setelah hampir 19 hari ya, 19 hari dirawat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang kemarin kita menghadapi ujian yang cukup mengejutkan untuk kita semua, yaitu Umi dinyatakan positif COVID. Dalam kesempatan ini saya bersyukur pertama-tama kepada Allah dan kepada semua yang sudah mendoakan kesehatan bagi Umi, hingga alhamdulillah Umi dan kita semua bisa melalui ujian ini dengan tetap bersabar, tabah menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan mohon maaf kepada semuanya. Keputusan kami keluarga untuk tidak menyampaikan berita sakitnya Umi adalah semata karena kami tidak ingin menambah kepanikan. Terus terang, pada saat itu kami semua sekeluarga amat sangat kaget dan cukup panik tentunya, karena memang sesungguhnya kami sekeluarga, Umi, 2 rumah, saya dan rumah Umi adalah insya Allah hamba-hambanya Allah, masyarakat yang juga mendukung dan mematuhi program pemerintah yang kita tahu bahwa kita harus menjaga untuk tidak terlalu banyak keluar rumah. Itu yang kami lakukan, sehingga kami cukup kaget begitu ternyata Umi beberapa hari sakit. Kemudian pada saat itu karena anak saya Bella lebih duluan sakit dan dinyatakan oleh dokter tipes, jadi tadinya saya berpikir bahwa Umi tipes gitu. Terus Umi waktu itu malam minggu saya suruh besok Umi ke dokter ya, ke laboratorium. Tapi kemudian karena memang hari Minggu, akhirnya Umi nggak bisa untuk periksa lab. Saya takut Umi tipes karena sakitnya itu kalau yang Umi rasain kayak mual, terus agak ada demam. Tapi pada saat itu memang sempat keluar, kayaknya kok nggak bisa nyium bau gitu. Saya sempat bilang, kok kayak COVID. Tapi Umi ralat, dia bilang Umi pernah kayak gini. Jadi tadinya saya lebih berpikir tipes, karena tipes juga mulai banyak. Saya takut Umi nanti nggak jaga makan, jadi saya minta Umi cepet-cepet. Nah akhirnya singkat cerita, Umi ke lab itu di hari Senin tanggal 17 Agustus. Saya suruh ke rumah sakit terdekat di rumah saya, Umi dari Cawang ke sana, dan ternyata tipesnya pada saat itu hasil darah tidak mengarah ke tipes, tapi dokternya curiga, dokter jaga waktu itu ya, dia curiga kayaknya kok arahnya ke COVID.
percaya nggak percaya, dan saya waktu itu apa iya gitu ya, terus apa yang harus saya lakukan. Akhirnya karena memang bukan cuma swab, waktu itu udah agak malam kita dengarnya, bukan cuma swab tapi kan kita juga harus periksa torak. Saya cepat-cepat minta Umi difoto lagi toraknya. Cuman pada saat itu ada sedikit kesalahpahaman, sempat dengar bahwa paru-parunya bagus gitu. Akhirnya Umi saya bawa pulang ke rumah saya. Tentunya dengan adanya kabar yang sedikit mencurigakan, saya juga bawa pulang Umi ke rumah. Walaupun tetap belum bicara sama Umi, saya sudah berusaha untuk menjaga. Umi langsung saya istirahatkan di kamar bawah, di tempat Umi kebetulan memang agak terpisah dari rumah saya. Umi ke sana, saya suruh Umi tidur, kemudian istirahat, kemudian saya langsung bersama suami dan adik saya Sehan mendiskus itu, dan akhirnya kita memutuskan untuk diskus minta pengarahan dari alhamdulillah kerabat kami yang cukup baik, Dokter Z. Akhirnya begitu dia lihat ternyata hasil dari toraksnya Umi memang udah ada flek. Jadi akhirnya kita disarankan untuk besok langsung swab. Kemudian kita juga disarankan bukan hanya swab tapi scanning parunya supaya bisa lebih lihat. Malam itu Umi tidur enak, tapi saya dan adik saya, suami saya tentunya nggak bisa tidur enak. Besok akhirnya kita bawa, dan ternyata karena waktu besoknya itu kita bawanya agak siang menunggu kesiapan Umi. Saya bilang, Umi kayaknya Umi mesti swab. Oh kenapa? Nggak apa-apa, swab aja coba gitu kan, karena kan sekarang seperti ini. Akhirnya Umi udah mulai agak lemes, tapi Umi alhamdulillah nggak ada sesak. Terus kemudian kita bawa ke rumah sakit, periksa, swab dan scanning. Hasilnya baru kita dapat besoknya, dan ternyata hasilnya adalah Umi positif. Tentunya ini suatu yang amat cukup berat pada saat itu untuk kita, mengingat usia Umi adalah usia yang juga dinyatakan, kita dengar, kita tahu bahwa COVID ini rawan untuk orang-orang yang lansia. Umi udah 70 tahun, jadi kita pastinya panik. Terlebih lagi selain daripada itu tentunya ada langkah-langkah selain daripada kepada diri Umi, kita harus cepat-cepat tahu juga untuk kita keluarga, kemudian keluarga yang di Cawang itu semua pastinya harus diswab. Kemudian kita juga langsung berpikir secara cepat bahwa selama ini Umi kemana, dan alhamdulillah ternyata memang karena tadi saya bilang bahwa kita semua memang sedang berada di dalam rumah, kecuali pulang kita dari puncak waktu itu liburan Idul Adha, keluarga Umi sempat melakukan promosi lagu terbarunya ke radio, itu aja. Umi cuma sempat ke situ, jadi dan di situ saya tanya kabarnya kebetulan udah sore, jadi udah nggak ketemu siapa-siapa. Jadi alhamdulillah, saya pikir nggak ada hal yang menjadi ketakutan kami bahwa Umi akan menularkan ke orang lain. Jadi yang pasti keluarga terdekat itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kita langsung menyusun rencana setelah hasil swab itu kita harus bawa Umi ke rumah sakit. Sempat dinyatakan oleh dokter Umi harus masuk ICU. Nah karena itu saya tentunya tidak ingin membuat semuanya menjadi panik, termasuk keluarga juga. Saya mohon maaf karena saya pikir yang terbaik yang harus saya dulukan adalah kita harus berpikir secara tenang apa langkah-langkah yang harus kita ambil, dan saya nggak ingin menambah kepanikan baik untuk masyarakat di luar, keluarga, atau kita sendiri. Dengan adanya dampak kita menyatakan, kita buka berita itu, pastinya saya udah bisa bayangkan Umi adalah milik semuanya. Banyak sekali orang yang mencintai dan menyayang Umi, dan pasti ikut khawatir, dan pasti itu akan banyak telepon atau nanya atau begini atau begitu, sehingga mungkin kita akan agak pecah konsentrasi. Sehingga saya pikir kita rembukan, baik ini kita keep dulu. Yang penting saya waktu itu masukin Umi ke rumah sakit, diantar Sehan dan asistennya Umi. Malam itu udah cukup malam, Umi ke rumah sakit sudah atas instruksi dokter kita, jadi udah komunikasi sama dokter.
yaitu Dokter Diah sebagai dokter ketua dari tim yang menangani Umi. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Diah dan tim dan juga para perawat semua yang sudah memperhatikan Umi dengan baik, melayani Umi dengan baik, menemani Umi. Juga ada Dokter Fahmi, Dokter Faisal, dan terutama Dokter Z yang akhirnya habis itu bekerja keras untuk kita, karena setelah itu selanjutnya adalah saya swab sekeluarga dan alhamdulillah kami sekeluarga di Pejaten negatif. Ya, ceritanya panjang, nanti insya Allah 3 hari lagi Umi selesai menjalankan isolasi di rumah, di mana dokter menyarankan setelah dirawat 19 hari di rumah sakit, kepulangan Umi di rumah juga harus Umi taati dengan menjalankan isolasi lagi selama 14 hari. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan 11 hari. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita semua akan berkumpul sama Umi dan semuanya bisa lihat Umi bisa menjelaskan detailnya, bisa berbagi, bisa mungkin menceritakan apa yang dia rasakan. Jadi itu semua insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Di kesempatan ini sekali lagi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Mudah-mudahan semua mengerti bahwa sama sekali bukan ingin menutup diri. Bukan maksud kami menutup ini karena hal-hal yang lain, tapi karena semata kami ingin lebih bisa berkonsentrasi dalam merawat Umi, bisa betul-betul memutuskan semuanya dengan lebih baik, dengan lebih tenang, karena memang pada saat itu kondisinya Umi, alhamdulillah wa syukurillah, Umi tidak mengalami sesak nafas, tapi sedikit lemes dan ternyata ada pengentalan darah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk semuanya, barangkali kalau boleh saya kembali mengingatkan bahwa ini nggak bisa kita anggap enteng, dan ini nggak bisa kita biarkan terus berlanjut keadaan seperti ini. Maka kesadaran dari kita semua itu amat sangat penting. Mari kita sama-sama memiliki kesadaran yang tinggi. Kita semua pasti ingin cepat keluar dari masalah ini, dan cara yang paling jitu adalah dengan membatasi keluar rumah, menjaga jarak, memakai masker. Saya pun di rumah sekarang ini dengan kejadian ini, semuanya harus memakai masker, karena kita tahu yang sekarang terjadi, yang sekarang terbanyak adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi jangan pernah berpikir kelihatannya sehat terus kemudian kita melupakan protokol kesehatan. Jangan pernah seperti itu. Apapun ceritanya, tetap di hati kita pasti selalu saling cinta. Kita tidak salaman sekarang, tidak berjabat tangan, bukan berarti hilang rasa hormat, bukan berarti hilang kasih sayang. Tidak, kita menjaga jarak pun seperti itu, bukan karena itu, tapi keadaan yang sedang membuat kita seperti ini, dan itu yang memang harus kita ikuti untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Insya Allah mudah-mudahan cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tidak keluar rumah jika tidak punya keperluan yang mendesak, itu yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita semua bisa terjaga, bisa selalu sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita bisa saling mencintai dengan menjaga, mematuhi protokol kesehatan. Insya Allah, Allah selalu melindungi kita. Insya Allah kita selalu dalam rahmatnya, dan insya Allah kita semua baik-baik saja. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf, sekali lagi terima kasih untuk semua doa. Alhamdulillah saya bisa tetap menerima doa dari semuanya, dan saat ini saya menyatakan maaf sekali lagi. Semoga semua bisa mengerti dan bisa mendoakan kita semua, terutama Umi. Insya Allah mudah-mudahan semakin sehat, semakin kuat, semakin bisa menjaga diri dengan baik untuk kita semua, dan insya Allah kita panjang umur fi taatillah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.